Di video kali ini saya ingin coba ngobrolin sesuatu yang mungkin jarang dibahas ya di luar sana, khususnya buat kalian yang lagi proses mau beli rumah, di mana sering saya temukan ya, ekspektasi dengan realitanya itu kadang berbeda. Ya, contohnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, biasanya yang saya sering temukan adalah orang nabungnya itu hanya senilai harga rumahnya aja. Misalkan kalau dia dapat nih incaran rumah seharga 1 miliar. Yang dia nabung ya minimal DP lah ya, 20%, sekitar 200 juta. Tapi pada saat realitanya, pada saat mereka mau melakukan proses akad kredit di bank ataupun proses balik nama sertifikat, ternyata di ujungnya itu ada biaya yang harus mereka keluarkan lagi, yaitu ya pajak pastinya minimal. Pajak 5% itu minimal udah harus keluar. Belum lagi kalau KPR harus bayar lagi ADM, provisi 1%, biaya asuransi lagi tergantung umur. Dan kadang total biaya yang harus dikeluarkan itu bisa lebih dari 10% dari harga rumah itu. Sehingga ujung-ujungnya ya mereka terhambat untuk memiliki rumah. Ya kadang celakanya agent properti tidak menyampaikannya itu di awal pada saat transaksi itu terjadi. Kemudian yang kedua, yang juga sering ya saya dengar di luar sana, apalagi di saat-saat sekarang ini banyak orang yang membeli properti itu dapatnya itu di harga bawah pasar. Memang bagus kalau bisa dapat harga di bawah pasar. Tapi kadang saya juga menemukan beberapa case di mana kita nih sudah menawarkan satu properti yang sesuai kriteria, harganya juga mungkin so-so lah ya, dan dengan fasilitas yang juga mendukung. Intinya ya harga tidak mahal, tidak juga murah. Tapi kadang pembeli kita itu sering membandingkan ataupun dia beralih ke properti yang justru harganya itu jauh di bawah pasar. Terkadang kita sebagai agen properti kan udah tahu ya harga pasaran sekitaran seperti apa. Kalau murahnya pun kita udah ada gambaran lah. Tapi kalau sampai murahnya itu di bawah pasar banget, terkadang bukannya pesimis ataupun curiga ya. Terkadang ya memang harus dicek dulu apakah properti itu sertifikatnya, legalitasnya aman nggak. Terkadang harga properti yang murah itu bisa jadi sertifikatnya luasannya kadang berbeda, atau mungkin belum menjadi sertifikat, bisa jadi. Atau IMB biasa seringnya, IMB atau PBG itu belum ada, padahal biaya untuk mengurus IMB PBG itu cukup mahal. Belum lagi ya ada kena zonasi, kita nggak tahu. Kadang orang kita awam, orang-orang di luar sana membeli properti tidak mengecek RDTR namanya itu, yaitu setiap kawasan itu punya zonanya masing-masing. Ada yang zona untuk usaha, ada zona untuk tempat tinggal, bahkan ada yang celakanya beli properti di bawah pasar tapi beradanya di zona area hijau. Di mana zona area hijau itu adalah zona yang tidak bisa dibangun perumahan ataupun pertokoan ataupun bisnis ataupun untuk tempat tinggal. Kadang kita sudah transaksi, sudah balik nama, dan baru kita ketahuin pada saat kita mau jual rumahnya itu lagi, atau mungkin udah tinggal ya dapatlah kiriman surat cinta atau pemberitahuan dari dinas terkait bahwasanya ya properti kamu tidak diizinkan untuk dihuni. Ya itulah. Makanya kita sebagai agen properti terkadang memberikan saran kepada calon pembeli kita itu bijaklah memilih properti yang ingin dibeli. Ya tidak ada salahnya konsultasi dengan kami, walaupun ujung-ujungnya tidak beli dengan kami juga nggak apa-apa. Yang penting kita sebagai agen ya bisa memberikan konsultasi lah, setidaknya referensi kemana dulu harus dicek, terus untuk wilayah sana kira-kira notarisnya siapa dan sebagainya, kita bisa memberikan saran. Kemudian yang terakhir adalah terkait KPR. Nah ini sangat sering saya jumpain, di mana si pembeli mengajukan KPR kredit rumah. Umumnya mereka sangat yakin bahwasanya KPR-nya itu 100% pasti disetujui oleh bank, sehingga di awal itu ya mereka langsung transaksi bayar DP aja sebelum KPR-nya disetujuin. Dan celakanya lagi, banyak agent properti di luar sana karena mengejar target, ya mereka minta dulu DP, booking fee, tanda jadi, sudah masuk baru diproses KPR-nya. Dan ujung-ujungnya kalau KPR ditolak, yang rugi adalah si pembeli itu. Karena umumnya kalau di developer,
uang yang sudah masuk di awal, KPR tidak disetujuin, ya itu biasanya uangnya ada sedikit potongan biaya administrasi lah ya dari developer. Kalau di properti secondary, umumnya yang saya alamin, uang sudah masuk ke si penjual. Kalau misalnya KPR kena tolak, kita datangin ke penjual, ya tinggal dua opsi yang dikasih, bayar cash atau cicil bertahap ke si penjual. Itu pun kalau mereka mau, kalau ataupun kesanggupan dana kita ada, si pembelinya ada. Kalau nggak ada, ya dianggap sebagai penjual adalah pembatalan sepihak. Biasanya ya akan dianggap angus juga DP-nya. Ya syukur-syukur kalau si penjualnya itu berbaik hati mau mengembalikan uangnya. Nah, di poin inilah KPR itu saran saya kepada teman-teman yang lagi berencana beli rumah dengan cara KPR, ya usahakan tes dulu proses data kalian ke perbankan. Kita nggak tahu ya, terkadang penghasilan kita gede tetapi tidak bisa dibuktikan di rekening koran misalkan. Itu juga menjadi satu penilaian dari bank. Terus yang kedua, kita nggak tahu nih, kita punya kredit di tempat lain, contoh kredit mobil, ada penggunaan kartu kredit yang masih berjalan, cicilan yang masih berjalan kartu kredit. Nah, itu juga akan diperhitungkan oleh bank yang akan mengurangi penghasilan kalian. Dan yang ketiga, yang biasanya yang sering tidak diketahui orang adalah blacklist dari Bank Indonesia. Kadang kita penggunaan kartu kredit nih, misalkan kita ada kasih pinjam ke saudara pakai kartu kredit, ternyata saudaranya lupa bayar, kreditnya macet, impact-nya ke kalian selaku pemilik kartu kredit itu. Nah, itu sering saya jumpain seperti itu. Sehingga istilahnya ya kolek lah ya, kolek 1 hingga kolek 5. Paling ringannya kolek 1 itu bisa diajukan pembersihan data, yang paling berat itu kolek 5. Itu harus butuh waktu 1 tahun minimal untuk membersihkan data kalian sebelum mengajukan KPR lagi. Memang ini agak sedikit kontroversi ya buat teman-teman agent properti di luar sana yang menonton video ini. Tetapi ya hal ini yang harus kita edukasi kepada calon pembeli kita, dimana ya kita sebagai agent properti harus memberikan jasa secara profesional, transparan, aman, sehingga tidak merugikan si pembeli khususnya dan juga penjual. Nah, dengan begitu ya itulah fungsi dari agent properti. Nah, buat teman-teman yang kalau mau cari rumah khususnya di Kota Medan, boleh nih hubungi Antonio, ataupun kalau sekedar mau konsultasi boleh hubungi Antonio, nomornya ada di bawah ataupun di deskripsi. Nanti Antonio akan memberikan konsultasi maksimal apapun yang teman-teman butuhkan. Oke, cari rumah di Medan, ingat Antonio.